Selamat datang kembali. Kali ini kita mau gali lebih dalam nih soal analisis yang Anda bagikan tentang Roma pasal 11 ayat 25 sampai 36. Ada semacam hmm, teka-teki ilahi di sini ya yang disebut rahasia. Gimana ceritanya penolakan Injil oleh sebagian Israel, kok malah jadi kunci masuknya bangsa lain ke rencana Allah? Mari deh kita telusuri bareng alur pikirannya Paulus menurut sumber Anda ini. Betul sekali. Sumber ini memang membahas gimana Paulus itu menyingkap sebuah rencana besar Allah. Sesuatu yang mungkin nggak langsung kelihatan gitu di permukaan. Kita akan lihat nanti gimana penolakan sementara oleh sebagian Israel itu bukan sebuah kegagalan loh. Tapi justru mekanisme yang unik, yang tak terduga, yang malah membuka pintu keselamatan bagi bangsa-bangsa non-Yahudi, termasuk Anda. Dan ujung-ujungnya, semua ini bermuara pada kemurahan hati Allah yang, universal. Tujuannya seperti yang diingatkan di ayat 25 itu kan supaya kita, Anda semua, tidak terjebak merasa lebih pandai. Tapi justru memahami betapa dalamnya rencana Allah ini ya. Oke, mari kita mulai bedah ayat per ayatnya. Nah, ayat 25 langsung bicara soal rahasia. Apa sih inti rahasia yang diungkap sumber Anda ini? Jadi rahasianya itu adalah fenomena ketegaran hati yang dialami oleh sebagian bangsa Israel. Sumber ini menekankan ini tuh bukan akhir dari peran mereka gitu, tapi sebuah fase krusial. Ketegaran ini dimaksudkan berlangsung, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Artinya apa? Ketidakpercayaan sementara Israel ini justru membuka periode kesempatan bagi bangsa non-Yahudi untuk menyambut Injil. Ironis tapi strategis banget dalam rencana Allah. Wah, jadi penolakan itu sendiri punya fungsi gitu ya, dalam gambaran yang lebih besar, bukan sekedar hal negatif aja, tapi ada tujuan di baliknya. Persis, betul sekali. Dan ini penting, ini bukan berarti Allah terus ninggalin Israel loh. Ayat 26 itu menegaskan, pada akhirnya seluruh Israel akan diselamatkan. Nah, analisis Anda menjelaskan, ini bukan keselamatan otomatis per individu tapi lebih ke pemulihan rohani bangsa itu secara keseluruhan. Di masa depan, sesuai janjinya ke leluhur mereka kan di ayat 27-28, kasih dan panggilan Allah itu sifatnya kekal. Nggak bisa dibatalkan gitu aja. Ayat 29 tuh jelas banget. Oke. Lalu ayat 30-32 ini, wah ini menarik banget. Ada semacam pola cermin gitu ya, antara bangsa lain dan Israel terkait ketidaktaatan dan kemurahan. Gimana sumber Anda menguraikan hubungan ini? Nah ini dia. Sumber ini menyoroti ayat 32 sebagai kuncinya. Bunyinya kan, sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Ini nunjukin kesetaraan yang fundamental. Baik Yahudi maupun non-Yahudi, kita semua sama-sama berdosa. Dan sama-sama butuh kemurahan Allah. Gitu. Jadi, nggak ada tempat buat sombong, buat bangsa manapun. Pada dasarnya keselamatan itu murni pemberian, anugerah. Ini inti dari apa yang sering kita dengar sebagai sola gratia, kan? Jadi semua sama di hadapan kebutuhan akan anugerah ya. Setelah memaparkan dinamika yang rumit ini antara Israel dan bangsa lain, sumber Anda menyoroti gimana Paulus menutupnya. Dengan sebuah kayaknya ledakan kekaguman ya di ayat 33-36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Luar biasa ya. Iya, bagian ini adalah pengakuan pengakuan atas kedaulatan dan hikmat Allah yang, melampaui akal manusia kita. Rencananya itu kompleks banget, melibatkan pasang surut sejarah bangsa-bangsa. Tapi sumber ini menekankan bahwa semuanya berasal dari Dia, dikerjakan oleh Dia, dan pada akhirnya tujuannya cuma satu, untuk kemuliaannya saja. Ini esensi dari Soli Deo Gloria, seperti disimpulkan di ayat 36 itu. Perspektif inilah yang menempatkan segalanya pada tempatnya gitu. Sumber ini juga mengaitkan penebus dari Zion di ayat 26 itu sebagai Kristus solas Kristus. Dan pemahaman ini tentu kita dapatkan dari mana? Ya dari kitab suci, sola scriptura. Semuanya nyambung. Keren ya kaitannya. Nah, kalau kita tarik benang merahnya nih, apa pelajaran atau katakanlah implikasi praktis utama yang bisa Anda ambil dari analisis di sumber ini untuk kita semua? Oke, ada beberapa hal sih yang ditekankan sumber ini. Pertama, soal kerendahan hati yang mendalam. Mengingat kita semua bergantung pada anugerah kan, ayat 32 tadi. Jadi nggak ada ruang buat merasa lebih hebat secara rohani. Kedua,
urgensi, pentingnya punya hati yang lembut, yang mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Kebalikan dari ketegaran hati yang tadi kita bahas. Ini aplikasi penting yang disorot sumber ini. Ketiga, ya hidup dalam kekaguman dan penyembahan kepada Allah yang hikmatnya itu, wah, tak terduga. Seperti tercermin dalam pujian Paulus di akhir bagian ini. Sungguh sebuah perenungan yang kaya ya dari Roma 11 ini. Kita jadi melihat gimana Allah bekerja secara misterius gitu ya, melalui sejarah, bahkan memakai penolakan dan ketidaktaatan. Untuk apa? Ya untuk memperluas kemurahannya kepada semua bangsa, sambil tetap setia pada janjinya kepada Israel. Semua kembali pada kedalaman hikmatnya yang ya tak terselami. Betul. Dan semua itu pada akhirnya ya hanya untuk kemuliaan Allah semata. Sebagai penutup nih, analisis Anda ini seolah meninggalkan satu pertanyaan ya untuk kita renungkan, untuk Anda renungkan di rumah. Mengingat betapa krusialnya respons hati kita dalam rencana Allah yang besar ini, pertanyaannya adalah, sejauh mana Anda secara aktif memelihara hati yang mau dibentuk dan diajar oleh kebenarannya setiap hari? Sesuatu untuk Anda pikirkan ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.